Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di podcast Departemen Nisa Fokri PTK dari kami dengan episode ke-7 dengan tema yang benar-benar luar biasa, yaitu memaafkan versus meminta maaf. Dengan judul yang spesial, yaitu mampukah kita untuk memaafkan. Di sini saya tidak sendiri karena saya bersama narasumber dari Kak Afra Kansa Maimunah. Assalamualaikum Kak Afra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Anissa. Siap Kak. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah. Mungkin Kak Afra bisa perkenalan dulu nih Kak. Soalnya ada teman-teman yang mungkin belum kenal nih sama Kak Afra, mungkin pengen kepoin. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Afra Kansa Maimunah. Biasa dipanggil Afra. Asal saya dari Salatiga, Jawa Tengah. Saya adalah taruni semester 7 Geofisika di STMKG. Masya Allah. Salam kenal. Masya Allah, keren banget Kak. Nah, dari tema kita hari ini Kak, ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Untuk yang pertama Kak, apa definisi memaafkan menurut Kak Afra sendiri? Lalu apa sih bedanya dengan meminta maaf Kak? Mungkin bisa dijawab Kak? Oke. Kalau definisi memaafkan itu sebenarnya sama meminta maaf itu dua kata yang berbeda ya. Karena kalau meminta maaf itu kan kata kerja. Sebenarnya sama-sama kata kerja, cuman lebih ke pelakunya gitu. Kalau minta maaf tuh kita melakukan sesuatu kepada orang lain gitu. Kalau memaafkan itu lebih ke diri kita sendiri gitu. Apakah kita menerima permintaan maaf dari orang lain? Jadi dua kata ini tuh membutuhkan keberanian tersendiri ya untuk meminta maaf. Sedangkan untuk memaafkan tuh membutuhkan lapangan hati dan keikhlasan. Jadi beda banget ya dua kata ini kalau menurutku pribadi. Masya Allah, benar banget Kak. Beda banget ya Kak, mempunyai keberaniannya tersendiri. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak. Bagaimana menyikapi orang yang gak mau maafin kita Kak? Mungkin Kak Afra punya tips sendiri nih, gimana Kak caranya Kak? Oh ya, mungkin izin sedikit tips aja ya. Kita nggak bisa mengontrol orang lain gitu. Yang kita bisa adalah mengontrol diri kita sendiri. Nah, maka dari itu kalau misalnya kita udah berusaha meminta maaf atas kesalahan yang kita perbuat kepada orang lain, untuk hasilnya dimaafkan atau tidak ya kita pasrahkan saja kepada Allah gitu. Kalau memang kita udah meminta maaf tapi belum dimaafkan, ya kita perbanyak berdoa gitu. Biar Allah yang membolak-balikkan hatinya, Allah yang melembutkan hatinya untuk memaafkan kesalahan kita. Dan kalaupun memang kita sudah meminta maaf tapi masih belum dimaafkan, kita tetap berusaha berbuat baik kepada orang tersebut. Dan barangkali suatu saat nanti orang tersebut tiba-tiba udah lupa, tiba-tiba udah berbuat baik lagi kepada kita. Jadi kita tidak usah tahu dipikirkan, yang penting kita tadi sudah berusaha meminta maaf gitu. Biar nanti untuk selanjutnya kita selalu memohon pertolongan Allah. Siap. Gitu sih. Terima kasih Kak. Mungkin lebih ke kita meminta maaf terlebih dahulu, lalu kita pasrahkan kepada Allah. Semoga Allah membukakan hatinya untuk memaafkan kita, ataupun kita harus terus berbuat baik kepada orang tersebut. Ya Kak. Ya, betul. Kita next question ya Kak. Terkadang entah karena situasi, kondisi maupun keberanian kita sendiri nih, kita sulit untuk meminta maaf Kak. Menurut Kak Afra sendiri, gimana sih caranya supaya kita dapat meminta maaf dengan benar gitu Kak? Bahkan di saat kita kurang berani dengan situasi yang tidak mendukung seperti itu Kak. Yang pertama itu yang jelas adalah mengakui kesalahan. Nah, setiap orang itu pernah berbuat salah dan akan selalu berbuat salah. Tapi sebaik-baik orang adalah yang mau meminta maaf ya. Kalau dalam bahasa yang kita sama Allah yang memohon ampunan. Sebaik-baik orang adalah yang memohon ampun kepada Allah kan. Nah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Maksudnya menyucikan diri dari dosa yang senantiasa bertaubat itu. Karena setiap hari kita berbuat kesalahan. Nah, kalau dalam hal meminta maaf, nah itu yang pertama, ya itu tadi, mengakui kesalahan yang kita perbuat. Yang kedua, kalau misalnya kita berbuat salah, terus kita meminta maaf itu bukan berarti kita lemah ya. Tapi kita membuat masa depan itu menjadi lebih baik. Karena mungkin kita tidak bisa mengubah masa lalu yang sudah menyakitkan gitu. Tapi setidaknya kita bisa mengubah masa depan menjadi lebih baik. Terus tipsnya kalau kita memang nggak berani untuk meminta maaf secara langsung ya,
mungkin kita bisa lewat tulisan gitu. Kalau memang masih belum berani, kita berdoa lagi gitu, kita ingat lagi. Kalau misalnya kita masih punya kesalahan sama manusia, itu nanti akan ditagihnya itu di akhirat dan harus diselesaikan gitu sebelum kita nanti di akhirat nanti. Makanya lebih baik ya kita selesaikan permasalahan kita atau kesalahan kita kepada orang lain itu di dunia, jangan sampai kita ditagih di akhirat. Kalau misalnya kita berbuat salah pun kita juga senantiasa beristighfar karena Allah Maha Pengampun. Jadi tipsnya adalah mengakui kesalahan dan juga ingat bahwa lebih baik kita menyelesaikan perkara tersebut di dunia sebelum kita ditagih di akhirat. Terus kalau misalnya belum berani lewat langsung, kita bisa lewat tulisan. Kalau misalnya kita belum berani lewat tulisan atau lewat perkataan, kita bisa minta tolong perantara orang lain. Terus cari situasi yang tepat gitu. Jangan pas orang itu lagi dalam situasi yang moodnya masih kurang baik atau masih belum bisa diajak berbicara atau masih belum ingin diganggu. Jadi kita harus cari situasi yang tepat gitu. Dan nggak harus sekarang ataupun setelah itu gitu. Jadi kita bisa kasih jeda orang tersebut lebih dahulu. Itu sih mungkin beda. Ya Kak, Masya Allah tipsnya luar biasa sekali Kak, karena terkadang memang kondisi situasi seperti itu membuat kita sulit Kak untuk meminta maaf Kak. Alhamdulillah. Kita next question Kak. Mengapa minta maaf sering diucapkan ketika hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha? Padahal untuk minta maaf sendiri nggak mengenal waktu Kak. Mungkin bisa dijawab Kak? Oh iya sih, sebenarnya memang itu tuh suatu tradisi ya. Yang apa kalau misalnya di hari itu mau minta maaf gitu, tapi jangan membuat ya kayak minta maafnya tuh kayak sekedar udahlah aku minta maaf di Idul Fitri. Ya kita tetap melakukan itu ya karena memang kita selalu berbuat salah gitu. Kita benar-benar merasa kita tuh pasti ada dosa gitu setiap harinya. Jadi mungkin momen itu jadi sering gitu ya minta maaf gitu. Nah benar, padahal minta maaf itu nggak mengenal waktu ya. Kita ingat lagi gitu. Kita di dunia itu kita nggak pernah tahu kapan ajal kita itu menjemput. Jadi sebisa mungkin secepatnya ketika kita merasa bersalah atau mungkin kita tahu kita salah, kita langsung berusaha meminta maaf atau memperbaiki kesalahan yang pernah kita buat. Jadi lebih ke itu sih, karena waktu kita itu nggak banyak gitu. Daripada kita ada tanggungan di dunia, mending kita selesaikan sekarang. Terus juga kita bisa mengamalkan dari firman Allah ya di Quran surah Al-Imran ayat 34 tuh artinya orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi di sini tuh malah lebih ditekankan kepada memaafkan ya. Jadi ya sebisa mungkin kita berusaha untuk memaafkan orang lain walaupun mereka belum meminta maaf kepada kita gitu. Karena toh juga kalau kita memaafkan ya kita punya kelepangan dan kelegaan hati tersendiri kan. Gitu. Sama kalau kita memaafkan orang lain ya tanpa kita sadari kita membersihkan hati kita juga dari dendam, benci ataupun rasa amarah. Lebih ke dampaknya ke kita sendiri lagi untuk semua kita perbuat. Ya Kak, Alhamdulillah. Bener banget sih Kak. Kadang mungkin karena kurang berani tadi kita meminta maafnya di event-event seperti itu Kak, seperti saat Idul Fitri atau Idul Adha Kak. Mungkin karena kita berpikir daripada dibalas di akhirat, mending di dunia kita selesaikan, itu bisa membuat keberanian kita lebih kuat lagi Kak. Ya, terima kasih Kak. Mungkin last question kita udah terjawab tadi ya Kak. Mungkin Kak Afra punya pendapat lain atau tambahan-tambahan untuk last question kita ini. Bagaimana cara memaafkan kesalahan orang lain yang bahkan tidak meminta maaf kepada kita Kak? Silakan Kak Afra. Oh iya. Mungkin iya benar banget ya, mungkin ada beberapa yang sudah terjawab. Tapi kita balik lagi kayak gini, kalau misalnya orang tersebut tidak meminta maaf kepada kita, tapi kita merasa orang itu salah banget sama kita, ya kita berusaha sudah memaafkannya sebelum dia meminta maaf. Ya tadi ya salah satu kata cinta Allah adalah orang yang mau mensucikan diri memaafkan kesalahan orang lain. Nah yang kedua adalah kalau misalnya kita merasa orang tersebut salah dan kita sudah memaafkan itu, kita membersihkan hati dari rasa itu tadi ya, rasa dendam, rasa benci, rasa amarah, dan lambat laun kita sudah memperbaiki masa depan kita gitu. Kalau misalnya orang tersebut tiba-tiba minta maaf, tiba-tiba udah berbuat baik aja, ya tapi kita nggak akan bilang kamu tuh belum minta maaf. Jadi kita tuh nggak terlalu mengingat kesalahan orang lain gitu, karena setiap orang punya kesalahan dan setiap orang juga punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Mungkin suatu saat nanti ya kita punya kesalahan sendiri yang bahkan yang nggak kita sadari gitu.
maksudnya membuat orang lain itu sakit hati gitu. Jadi kita terapkan itu kepada diri kita sendiri gitu. Insya Allah kesalahan orang-orang lain yang mungkin mereka nggak sadari kita maafkan. Ya, semoga aja dengan seperti itu kesalahan-kesalahan kita kepada orang yang nggak kita sengaja juga dimaafkan orang lain. Insya Allah apapun perbuatan baik yang kita lakukan akan kembali ke kita diri kita sendiri. Dan selain itu kalau misal kita berusaha maafkan orang lain tuh setiap harinya tuh kita lega gitu. Karena setiap sebelum tidur ya pernah ada kisah seseorang yang sering memaafkan orang lain, itu tuh kelapangan hatinya kan besar. Jadi itu lebih dicintai Allah juga gitu. Karena Allah tersebut senantiasa membersihkan hatinya gitu, dari perkara-perkara penyakit hati lainnya. Mungkin itu sih tips dari aku, tambahan-tambahan melengkapi yang tadi. Semoga bermanfaat. Siap Kak, terima kasih banyak Kak. Mungkin lebih ke pemikiran saat kita memaafkan orang lain, mungkin jika kita punya kesalahan sama orang lain, kita berharap orang lain juga akan memaafkan kita insya Allah. Terima kasih banyak Kak Afra untuk waktunya dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Semoga dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban tersebut dapat menjadi wawasan baru untuk kita dan kita dapat lebih mudah untuk meminta maaf dan memaafkan orang lain. Ya, terima kasih banyak Kak. Terima kasih kembali, semoga ada manfaatnya ya. Mohon maaf atas kesalahan. Baik teman-teman semuanya, untuk mengakhiri podcast kita kali ini mungkin Kak Afra ada kata-kata terakhir sebelum kita mengakhiri podcast Kak? Mungkin dari aku itu tadi ya, ketika kita memaafkan bukan berarti kita lemah, bukan berarti kita kalah, tapi kita bisa membuat masa depan itu menjadi lebih baik dan kehidupan lebih baik. Karena setiap perbuatan baik yang kita lakukan akan kembali ke diri kita sendiri. Masya Allah. Siap, terima kasih Kak untuk kata-katanya dan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah mendengarkan podcast kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di podcast selanjutnya dari Departemen Nisa Fokri PTK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.